Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Handayani Saregar. Di sini saya akan menjelaskan sebuah jurnal yang berjudul tentang pendekatan Qur'ani dalam menjaga kesehatan mental siswa yang ditulis oleh Roro Kurnia Novita Rahmawati tahun 2025, yang menjelaskan tentang bagaimana ajaran Al-Quran bisa menjadi pedoman untuk menjaga kesehatan mental siswa di era modern. Saat ini banyak siswa mengalami stres, cemas, dan tekanan belajar yang tinggi. Mereka sering merasa lelah secara emosional dan kehilangan semangat belajar. Dalam kondisi seperti ini, penulis menilai bahwa pendekatan Qur'ani sangat penting untuk menyeimbangkan pikiran, perasaan, dan spiritual agar siswa memiliki jiwa yang tenang dan kuat dalam menghadapi masalah. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa pendekatan Qur'ani berarti menjadikan nilai-nilai yang tepat dalam Al-Quran sebagai pedoman hidup dalam sehari-hari, termasuk dalam menghadapi masalah psikologis. Nilai-nilai seperti tauhid, sabar, syukur, ikhlas, tawakal, zikir, silaturahmi, dan tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa memiliki pengaruh besar terhadap kondisi mental seseorang. Misalnya, nilai tauhid membuat manusia merasa tidak sendiri karena percaya bahwa Allah selalu bersama mereka. Nilai sabar dan tawakal membantu seseorang mengendalikan emosi dan tetap tenang saat menghadapi kesulitan. Sementara syukur dan ikhlas menumbuhkan perasaan bahagia dan menerima keadaan dengan lapang dada. Semua nilai ini membantu menjaga kestabilan mental dan membuat siswa lebih tahan terhadap tekanan. Selain itu, jurnal ini juga menggabungkan ajaran Qur'ani dengan biopsikologi dan psikologi modern. Dalam pandangan biopsikologi, kondisi mental manusia sangat dipengaruhi oleh sistem saraf, otak, dan hormon dalam tubuh. Saat seseorang stres, tubuhnya memproduksi hormon kortisol yang bisa menyebabkan cemas dan tegang. Namun, ketika seseorang rajin berzikir, sholat, dan berserah diri kepada Allah, kadar hormon stres menurun dan otak menjadi lebih tenang. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Qur'ani tidak hanya mempengaruhi spiritualitas, tetapi juga berpengaruh secara biologis terhadap tubuh manusia. Jadi, pendekatan Qur'an ini sangat sejalan dengan penjelasan ilmiah dari biopsikologi. Dari sisi psikologi modern, Al-Quran memberikan dasar-dasar penting yang mendukung teori-teori psikologis tentang kesejahteraan mental. Psikologi menjelaskan bahwa seseorang bisa sehat secara mental jika mampu mengendalikan emosi, berpikir positif, dan memiliki tujuan hidup yang jelas. Dalam Islam, hal ini juga diajarkan melalui konsep iman, zikir, dan sabar, yang mendorong manusia untuk selalu berpikir baik, optimis, dan yakin bahwa setiap ujian memiliki hikmah. Dengan demikian, pendekatan Qur'ani dan pendekatan psikologi sebenarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu membentuk individu yang seimbang secara emosional dan sosial. Dalam jurnal ini juga dijelaskan model penerapan pendekatan Qur'ani di lingkungan sekolah. Ada 4 langkah utama yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, pendidikan spiritual, yaitu menanamkan nilai iman dan ibadah rutin di sekolah. Yang kedua, konseling Qur'ani, yaitu membantu siswa memahami masalahnya melalui bimbingan berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Ketiga, penguatan sosial, yaitu menciptakan lingkungan sekolah yang saling mendukung dan peduli satu sama lain. Dan yang keempat, pembiasaan religius, seperti membaca Al-Quran, sholat berjamaah, serta melakukan kegiatan positif. Melalui keempat langkah ini, siswa akan belajar untuk menghadapi masalah dengan sabar, berpikir jernih, dan memiliki rasa percaya diri yang kuat. Hubungan antara biopsikologi, psikologi, dan Islam juga sangat jelas tergambar dalam jurnal ini. Biopsikologi berperan menjelaskan bagaimana sistem tubuh manusia bekerja saat mengalami emosi atau stres. Psikologi membantu memahami bagaimana pikiran dan perilaku manusia terbentuk, sedangkan Islam memberikan arah dan makna hidup agar manusia tidak kehilangan tujuan. Ketiganya saling melengkapi. Jika hanya mengandalkan psikologi tanpa spiritual, seseorang mungkin bisa memahami pikirannya, tetapi tidak menemukan ketenangan hati. Begitu juga jika hanya mengandalkan ibadah tanpa memahami kondisi psikologis, seseorang bisa tetap merasa cemas. Maka dengan menggabungkan ketiganya, seseorang dapat mencapai kesehatan mental yang utuh, tenang secara hati, sehat secara pikiran, dan stabil secara biologis.
Secara keseluruhan, jurnal ini menunjukkan bahwa pendekatan Qur'ani bukan hanya soal religius, tetapi juga pendekatan ilmiah yang menyentuh aspek biologis dan psikologis. Ajaran Al-Quran membantu menata pikiran dan emosi, memperkuat keimanan, dan menstabilkan fungsi tubuh. Jika ditetapkan dengan benar, siswa akan lebih tenang, fokus belajar, dan memiliki rasa syukur yang tinggi. Dengan begitu, pendekatan Qur'ani bisa menjadi jelas untuk menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tapi juga kuat secara mental dan spiritual. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. She's sweet but a side.